Bab 1941. Ketika Charlie dan Jacob tiba di rumah sakit, Claire sudah sampai. Ketika Jacob dan menantu laki-lakinya datang ke bangsal, Elaine memegang tangan Claire, dan tangisan itu terdengar di luar ruangan. Claire juga menyeka air mata dengan sedih. Meskipun Charlie mendengar bahwa ibu mertuanya sangat menderita hari ini, dia berada di luar pada saat itu dan belum masuk, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Apalagi setelah Elaine dibawa keluar oleh anak buah Orville, dia langsung dikirim ke rumah sakit, dan Charlie juga tidak melihat wajahnya. Melihat Elaine dengan hidung biru dan wajah bengkak dan kehilangan sehelai rambut di dahinya, dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, "Oh, ibu mertua benar-benar sengsara. Kali ini dia seperti ini. Benar-benar bencana." Hantu itu tahu bahwa Cynthia tiba-tiba akan lari. Mencari dia? Melihat kedatangan Charlie, Elaine merasa bersalah dan akhirnya dianggap sebagai katarsis, sambil menangis dan berkata, "Menantu yang baik, ibu sangat sengsara." Setelah berbicara, dia menangis terengah-engah. Charlie bergegas maju, berpura-pura khawatir dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu?" Elaine melambaikan tangannya dan menyeka air matanya, "Hei, aku tidak bisa menyebutkannya. Aku tidak bisa menyebutkannya, ini air mata yang pahit." Melihatnya seperti ini, Jacob tidak berani tertawa bahkan jika dia menginginkannya. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak atau berbicara. Elaine meliriknya, dan berkata dengan marah, "Jacob, apa yang kamu lakukan di sini?" Jacob buru-buru berkata, "Kamu mengatakan apa yang harus aku lakukan di sini, tentu saja aku di sini untuk melihatmu." "Lihat aku?" Elaine berkata dengan marah, "Saya pikir Anda datang menemui saya dan menertawakan saya." Jacob bersenandung dalam hatinya, "Hei, aku benar-benar membuatmu benar, tapi aku tidak bisa mengakuinya." Jadi, dia hanya bisa berkata dengan malu-malu, "Apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kita berpisah atau bercerai, kita akan bersama selama setengah hidup. Anda diintimidasi dengan cara ini. Aku pasti merasa kasihan padamu." Elaine memelototinya, "Kamu merasa tidak enak kamu? Tidak tahu apa yang anjing tua Anda pikirkan? Fing ingin aku lumpuh selamanya." Jacob tidak menyangka Elaine menebak dengan akurat, tapi dia tidak berani menjawab. Untungnya, Claire di samping berkata saat ini, "Bu, jangan bertengkar dengan ayah. Dia datang menemui Anda karena khawatir." Elaine berkata dengan marah, "Saya tidak membutuhkan perawatannya." Setelah berbicara, dia menatap Charlie lagi, dan berkata dengan getir, "Menantu yang baik. Kali ini saya dilempar oleh sekelompok orang yang sama yang terlibat dalam MLM terakhir kali. Ibu benar-benar sial. Kali ini saya akan berjuang selama beberapa bulan dengan plester. Tidak hanya saya tidak bisa memasak untuk Anda, tetapi juga tidak akan bisa kemana-mana di masa depan. Hari-hari yang akan datang akan sangat menyedihkan." Charlie langsung mengerti maksud Elaine. Jadi dia segera berkata secara terbuka, "Bu, dalam hal ini, saya akan memasak makanan di masa depan. Selain itu, saya akan mentransfer uang saku 100,000 kepada Anda. Anda benar-benar bosan selama ini. Anda bisa membeli sesuatu secara online. Bermainlah dengan hal-hal dan inilah waktunya untuk mengatur dan bersabar." Ketika Elaine mendengar ini, dia segera tersentuh. Faktanya, dia tidak mengharapkan Charlie memberikan uangnya sama sekali. Dia hanya merasa bahwa Charlie telah berjanji padanya bahwa dia akan membayar 30,000 sebulan untuk makanan dan 10,000 lagi untuk biaya memasak yang berat. Dia tidak berani memotong biaya makan, tetapi kerja keras harus diterima begitu saja. Tapi sekarang dia pincang lagi, dan dia tidak bisa membeli sayuran dan memasak. Tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan ini. Dia takut dia tidak bisa meminta 10,000 Charlie. Bab 1942. Itu sebabnya dia ingin berpura-pura menjadi menyedihkan dan berharap Charlie tidak akan mengurangi 10,000 untuk kerja kerasnya. Tapi dia tidak berharap dia begitu murah hati, dia akan langsung memberinya 100.000. Mendengar ini, Elaine langsung merasa segar, dan juga penuh rasa terima kasih kepada Charlie, dan buru-buru berkata, "Hei, kamu benar-benar menantu yang baik dari ibumu. Dengan menantu sepertimu, ibu telah memupuk berkah selama beberapa kehidupan." Claire diam-diam tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar ini. Alasan lidahnya adalah karena dia menemukan bahwa ketika ibunya mengatakan ini, sikapnya sangat tulus.
Sepertinya dia benar-benar dari lubuk hatinya, daripada hanya mengucapkan dua kata sopan. Charlie tidak menyangka bahwa 100.000 akan dapat memindahkan Elaine ke dalam hal ini, dan dia tidak bisa menahan tawa diam-diam, berpikir, aku kenal ibu mertua yang luar biasa ini, jadi aku bisa mengirimnya pergi dengan sejumlah kecil uang. Saya tidak perlu khawatir jika saya memberinya uang. Namun, jika dipikir-pikir, masalah ini tidak sesederhana itu. Di masa lalu, Elaine mengendalikan kekuatan keuangan keluarga, belum lagi, setidaknya ada 2 juta di tangannya. Pada saat itu, jika dia diberi lebih dari 200.000, dia benar-benar tidak dapat mengirimnya. Namun, setelah dipecat oleh Horia dan menghabiskan beberapa hari di rutan, titik awalnya telah berkurang banyak, dan nafsu makannya tidak sebesar sebelumnya. Charlie juga sangat lugas. Setelah berbicara di sini, dia segera mentransfer 100,000 ke kartu Elaine. Ketika Elaine menerima pesan tanda terima dari bank, dia segera berseri-seri dan berkata dengan gembira, menantu laki-laki saya yang mencintaiku. Pada saat ini, dokter baru saja datang. Claire buru-buru bertanya padanya, dokter, bolehkah saya bertanya, bagaimana situasi ibu sekarang? Dokter wanita menjelaskan, pasien ada di sini terutama untuk pulih dan pulih. Ini memakan waktu cukup lama, dan tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Anda bisa membiarkannya diawasi di rumah sakit, atau Anda bisa membawanya pulang untuk penyembuhan. Claire berkata, Bu, mengapa kami tidak mengantarmu pulang untuk latihan? Jadi akan nyaman bagi kami untuk menjagamu. Selain itu, tahun baru akan segera tiba, dan tinggal di rumah sakit terlalu sepi. Elaine mengangguk berulang kali, rumah sakit ini terasa sangat buruk. Saya tidak ingin menunggu sebentar. Ngomong-ngomong, kakiku tidak patah untuk pertama kalinya. Saya sudah punya pengalaman. Saya akan menunggu sampai infus cairan botol saya habis nanti. Bawa aku pulang. Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat Aurous Hill, Noah dan Harold terpaksa meninggalkan bangsal karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Ayah dan anak itu terbaring di kereta mobil di rumah sakit, dan Nyonya Wilson dan Wendy mendorong mereka ke tempat parkir bersama. Ketika mereka datang, itu adalah Wendy yang mengendarai Bentley baru yang dibeli di rumah. Bentley bukanlah ambulans, dan tidak ada cara bagi mereka untuk berbaring dengan aman, sehingga mereka hanya dapat menemukan ambulans untuk mengangkut mereka. Namun, butuh uang untuk mencari ambulans. Keluarga berempat tidak memiliki uang tunai, dan semua kartu ban dan rekening pembayaran elektronik telah dibekukan. Sekarang mereka benar-benar tidak punya uang, dan mereka tidak tahu bagaimana membayar biaya parkir setelah keluar dari rumah sakit. Tepat ketika mereka bingung, 2 pria paruh baya melangkah dan berkata, apakah Nyonya Wilson? Nyonya Wilson berkata dengan tergesa-gesa, ini aku, siapa kamu? Pihak lain berkata, kami dikirim oleh Tuan Ragnar, demi kesedihan keluarga Anda, mengatur ambulans untuk membawa Anda berempat kembali ke villa. Nyonya Wilson menarik napas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, itu bagus. Bisakah Anda mengatur ambulans untuk membawa putra dan cucu saya kembali, dan saya akan berkendara kembali bersama cucu saya? Pihak lain melambaikan tangannya, maaf, kalian berdua harus mengambil ambulansnya juga. Karena Bentley ini dibeli dengan uang Presiden Wu kita, jadi dia meminta kita untuk mengambil kembali mobil itu. Bab 1943. Nyonya Wilson mendengar kata-kata pihak lain, dan dia merasa seperti tersambar petir. Berdiri di tempat. Dia berkata tanpa daya dan memohon, 2 saudara laki-laki, tolong hubungi Tuan Ragnar dan katakan bahwa keluarga kita sudah lelah sekarang. Saya memohon padanya untuk menunjukkan belas kasihan dan meninggalkan kami sedikit pelarian. Serahkan Bentley kepada kami. Setelah berbicara, dia dengan cepat menambahkan, bahkan jika Anda hanya meminjam kami untuk digunakan selama beberapa tahun. Sisi lain berkata dengan hampa, maaf, Tuan Ragnar, mengatakan bahwa keluarga seperti Anda benar-benar tidak bisa datang ke meja, jadi dia tidak ingin ada kepentingan atau keterikatan dengan Anda lagi. Villa memungkinkan Anda untuk tinggal, itu sudah menjadi miliknya. Kebaikan terbesar, jika Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, maka saya minta maaf, Villa, dia juga dapat mengambilnya kembali kapan saja. Jantung Nyonya Wilson berdebar-debar untuk beberapa saat, tetapi kali ini, dia tidak berani mengucapkan kata-kata yang memberontak. Wendy di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, tolong beritahu Tuan Ragnar lagi. Kalian berdua,
lihat cara ayah dan saudara laki-laki saya sekarang, keluarga kami tidak memiliki kredit dan uang tunai, dan ada kelelahan tanpa kerja keras. Pihak lain berkata dengan dingin, jika Anda masih berbicara terlalu banyak omong kosong, maka villa itu benar-benar hilang. Nyonya Wilson buru-buru berkata pada saat ini, Wendy, berhenti bicara. Keluar dari mobil, serahkan kuncinya dengan cepat. Wendy sangat marah, tetapi dia tidak berani terus melawan, jadi dia menangis dan mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pria itu mengambil kuncinya dan berkata kepada keluarga Wilson, "Oke, ambulans sudah diatur untukmu. Keluarga Anda yang terdiri dari 5 orang harus segera kembali. Kami akan pergi sekarang." Usai berbincang, keduanya masuk ke dalam mobil Bentley dan langsung menyalakan mobil untuk meninggalkan tempat kejadian. Saat ini, ambulans tua melaju ke keluarga itu dan berhenti. Sopir itu menurunkan jendela dan bertanya, "Apakah Anda akan pergi ke Thompson?" "Ya." Nyonya Wilson mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Terima kasih, tolong bawa kami berempat ke Thompson A06. Sopir dan seorang pemuda di kopilot turun dari mobil dan membantu mereka mengangkat Noah dan Harold ke atas sana, lalu berkata kepada Nyonya Wilson dan Wendy, "Kalian berdua akan masuk juga." Nyonya Wilson mengangguk dan berkata kepada Wendy, "Wendy, ambulans ini agak tinggi, tolong bantu nenek." Wendy menyeka air matanya, mengusap mata merahnya lagi, tersedak dan berkata, "Oke, nenek." Horia buru-buru mengikuti, dan berkata dengan datar, "Bu, aku akan membantumu juga." Nyonya Wilson membuka tangannya dan berteriak dengan marah, "Keluar! Jangan sentuh aku!" Horia tidak menyangka Nyonya tua tiba-tiba marah padanya, dan bertanya dengan sedikit sedih, "Bu, apa aku menyinggung perasaanmu?" Nyonya Wilson mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu telah menyinggung perasaan saya di mana-mana. Jika bukan karena Anda, keluarga kami tidak akan seperti sekarang ini. Jika bukan karena Anda, mereka tidak akan bisa mengalahkan Anda lebih dari 10 juta. Jika bukan karena Anda, Nuh tidak akan selalu diejek oleh Ella ini. Jika bukan karena Anda, Noah tidak akan bisa melakukan apapun pada Ella ini. Dia dan Harold sangat sedih sekarang, ini semua salahmu." Horia menangis seketika. Bab 1944. Dia juga sangat sedih di dalam hatinya, menangis dan berkata, "Bu, saya tahu kamu telah mengkhawatirkan kehamilan saya di tambang batu bara hitam, tetapi saya benar-benar berusaha untuk bertahan hidup. Jika tidak, saya mungkin sudah mati. Selain itu, 10 juta hal yang tidak sengaja ingin saya singkirkan. Saya bermaksud menipu uang dan villa Ella ini untuk memperbaiki kondisi kehidupan keluarga kami. Semua upaya dan pengorbanan saya adalah untuk keluarga ini." Ketika Nyonya Wilson mendengar dia berbicara tentang kehamilan, dia langsung merasa seolah-olah dia telah ditampar 2 kali, dan langsung berteriak, "Kamu pelacur yang tidak tahu malu, berani menyebutkan kehamilan. Gaya keluarga bejat, moral bejat, dan sangat tidak tahu malu. Seandainya Ragnar melindungi Anda, saya akan mengusir Anda dari rumah." Dengan mengatakan itu, Nyonya Wilson sangat marah hingga dia kehilangan ritme pernapasannya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Juga. Ketika Anda keluar dari tanur batu bara hitam, Anda tidak hanya mengandung spesies liar. Anda juga terjangkit penyakit kelamin. Anda juga menginfeksi anak saya. Apakah Anda pikir saya tidak tahu?" Wajah Horia memerah. Saat dia tidak tahu bagaimana melawan, pengemudi itu bertanya dengan tidak sabar, "Saya bilang keluarga Anda tidak bisa pergi. Jika Anda ingin bertarung, cabut 2 nomor yang sakit dari mobil dan temani Anda." "Berisik, kami masih menunggu pulang kerja, kami tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini." Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia segera membujuknya, dan buru-buru berkata, "Tuan sopir, jangan marah, ayo pergi, ayo pergi." Setelah berbicara, dia menatap Horia dengan galak, kemudian dengan bantuan Wendy, dia naik ke ambulans. Meskipun Wendy bersimpati pada ibunya, dia tidak berani berbicara saat ini, jadi dia hanya bisa mengedipkan mata pada ibunya dan membiarkannya masuk ke mobil sebelum berbicara. Horia juga tahu betul bahwa dia tidak punya tempat tinggal lain kecuali Villa Thompson A06, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya dan masuk ke dalam mobil, lalu duduk di sudut. Setelah kelima anggota keluarga masuk ke dalam ambulans segera menuju ke Thompson. Di dalam mobil, Noah sedang berbaring di ranjang rumah sakit keliling, menatap Nyonya Wilson, menangis dan bertanya, "Bu, apa yang bisa kita lakukan di masa depan?"
Keluarga kami sekarang sama miskinnya dengan... Nyonya Wilson menyeka air matanya, dan berkata dengan sangat menyakitkan dan melankolis, tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang keluarga kami tidak punya uang, dan ayahmu terluka seperti ini lagi. Perawatan selanjutnya, pengobatan dan rehabilitasi. Ini uang yang banyak, ini benar-benar situasi yang sangat menyedihkan. Harold menangis dan berkata, Nenek, jika kamu ingin kembali ke Thompson untuk melihat apakah ada barang berharga, ayo keluarkan dan jual. Masih banyak hal baik di villa kami, hanya di gudang anggur. Diperkirakan Anda dapat menjual minuman keras dengan banyak uang. Nyonya Wilson mengangguk, tidak mungkin, hanya bisa seperti ini. Wendy bertanya saat ini, ngomong-ngomong, Nenek, kedua orang itu baru saja mengatakan bahwa Ragnar mengatur 3 pembantu untuk keluarga kami. Di mana mereka? Nyonya Wilson juga bingung, tidak tahu, dia mungkin sudah mengatur tapi orang belum datang, kan? Hei, Wendy menghela nafas, jika dia bisa mengirim 3 pembantu, Ragnar akan lebih atau kurang teliti. Kalau tidak, ayah dan kakak akan terluka seperti ini, hanya kita bertiga. Sangat sulit untuk merawat mereka. Siapa yang tidak mau? Nyonya Wilson berkata dengan emosi, kurasa Ragnar memang marah dengan kita di dalam hatinya, tapi dia masih memiliki harapan untuk kita. Tapi dia sekarang tidak peduli seberapa marah kita, jika kami memiliki peluang di masa depan, kami harus tampil baik, dan kami harus bisa mendapatkan kepercayaannya lagi. Wendy mengangguk dan menghela nafas, hei, kuharap 3 pembantu yang dia atur akan datang secepat mungkin. Yang terbaik adalah sudah tiba di Thompson kelas 1 menunggu, jika tidak kita tidak tahu bagaimana membawa ayah dan kakak kembali ke kamar nanti. Bab 1945. Saat ini, di Villa A06 Thompson. Gena, Tabia dan Lexi baru saja mengisi perut mereka. Mereka menunggu kiri dan kanan, tetapi mereka tidak bisa menunggu keluarga Nyonya Wilson kembali, dan mereka lapar serta tidak nyaman. Mereka baru mengetahui bahwa di dapur ada beberapa bahan yang telah dia siapkan tetapi belum sempat untuk memasak, maka mereka memutuskan sendiri dan menggunakan bahan-bahan tersebut. Menyiapkan makanan enak. Sebelum Ragnar divestasi, taraf hidup keluarga Wilson masih sangat baik. Bagaimanapun, Ragnar berinvestasi di grup Wilson, yang memulihkan kehidupan grup, dan Nyonya Tua juga melanjutkan kehidupan sebelumnya seperti Lafayette. Levelnya juga sangat meningkat. Apalagi Horia sengaja menyiapkan bahan yang sangat kaya hari ini, untuk merayakannya setelah Noah dan Harold mendapatkan Elaine. Tanpa diduga, bahan-bahan ini tidak dimakan oleh keluarga Wilson, dan ketiganya tidak sabar. Mereka bertiga sedang berbaring di sofa sambil menonton TV dengan perut besar dan bulat. TV ini dibawa dari kamar di lantai basement pertama setelah Harold menjual TV besarnya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, memang jauh lebih kecil. Di ruang tamu yang besar, ini agak berbeda. Saat menonton TV, Gena mendecakkan bibirnya dan berkata, oh, semua villa bagus untuk Nyonya Wilson, tapi TV ini sepertinya agak kecil. Dibandingkan dengan ruang tamu yang begitu besar, ini terlihat tidak terkoordinasi. Lexi bertanya dengan heran, ibu akan datang. TV besar ini tidak boleh 50 inci? TV di rumah kepala desa saya tidak terlalu besar, kecil kan? Ya, Tabia juga menggema, saya belum pernah menonton TV sebesar ini sebelumnya. Gena melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak mengerti. TV orang kaya mulai dari 70 atau 80 inci. Tahun lalu, ketika saya bekerja di sebuah perusahaan rumah tangga di kota, saya pergi ke rumah orang kaya untuk membersihkan, dan TV jauh lebih besar dari ini. Cincin. Lexi berkata dengan emosi, selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan dengan TV sebesar itu? Apa kau tidak akan lelah jika matamu melihat-lihat TV sebesar itu? Gena mencibir dan berkata, lihat janjimu. Menurutmu, saat orang pergi ke bioskop untuk menonton film, mata mereka akan jatuh ke tanah. Lexi menggaruk kepalanya, saya belum pernah ke bioskop. Tidak tahu seperti apa itu. Gena berkata, saya pernah ke sana, dan saya sudah selesai bersih-bersih di bioskop. Biar aku beritahu kamu itu. Layar di bioskop lebih besar dari dinding di ruang tamu ini. Pikirkan saja. Tabia di samping bertanya, ini lebih besar dari tembok ini, itu terlalu menakutkan. Gena berkata, kalian berdua belum pernah melihat dunia. Saat kau berbalik, biarkan Nyonya Wilson mengajak kami menonton film di bioskop, maka kau akan tahu.
Ketiganya sedang mengobrol, dan ambulans telah dibawa ke halaman. Tapi suara TV mereka keras, jadi tidak ada yang mendengar gerakan di luar. Setelah ambulans berhenti dengan mantap, pengemudi dan kopilot melompat keluar dari mobil, dan dengan kasar mengeluarkan Noah dan Harold dari mobil. Mereka tidak turun dengan ranjang bergerak, tetapi langsung memindahkannya ke bawah dan meletakkannya di atas lantai marmer di halaman. Nyonya Wilson sudah siap untuk masuk ke dalam mobil dan pergi begitu mereka melihat mereka, dan buru-buru berkata, "Apakah Anda tidak akan membantu kami memasukkan mereka?" Sopir itu berkata dengan tidak sabar, "Permintaan pelanggan adalah untuk membawa Anda ke tempat itu. Biaya masuk tidak termasuk. Jika Anda ingin kami membantu, Anda dapat membayar 200 per orang." Nyonya Wilson berkata, "Saya tidak punya 1 sen pun." Sopir itu mengerutkan kening dan bertanya, "Anda tinggal di villa yang begitu mewah, bukankah Anda punya 400? Nyonya Wilson dengan penuh semangat berkata, "Sekarang saya tidak membutuhkan uang tunai sama sekali ketika saya pergi keluar, jadi saya belum menaruh uang di rumah. Sekarang pembayaran seluler dan kartu bank kami semua dibekukan, benar-benar tidak mungkin."